adalah hal yang menarik buat saya ketika Undang-Undang KUHP disahkan. Salah satu pasal diantaranya adalah mengatur mengenai ancaman sanksi 1,5 tahun penjara bagi siapapun yang mengaku memiliki kekuatan gaib atau menawarkan jasa untuk mencelakai orang lain. Silakan bagi kalian yang ingin melihat pasalnya, ada di pasal 252 KUHP yang baru ya. Namun kali ini saya tidak akan membahas pasal ini. Yang akan saya bahas adalah mengenai peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998. Pastinya di antara kalian ada yang percaya adanya dukun santet, ada pula yang tidak percaya. Namun perlu diketahui bahwa kekuatan gaib di dunia ini itu memang ada. Tapi tidak selalu kekuatan gaib itu ada kaitannya dengan dukun santet. Nah, pembantaian dukun santet di Banyuwangi atau juga yang dikenal sebagai peristiwa pembantaian Banyuwangi tahun 1998 adalah sebuah peristiwa berdarah dalam sejarah Indonesia. Ratusan orang menjadi korban dalam pembantaian ini. Pembantaian ini berlangsung dari bulan Februari hingga September 1998. Dilihat dari tahunnya, tahun 1998 berarti pasca reformasi ya. Pembantaian dukun santet Banyuwangi termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan hingga kini. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengarnya? Meski sudah puluhan tahun berlalu, belum diketahui secara pasti motif dan siapa dalang di balik peristiwa berdarah yang juga dikenal dengan sebutan Geger Santet Banyuwangi. Peristiwa pembantaian Banyuwangi 1998 berawal dari pendataan dukun atau orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis oleh Purnomo Sidik, yaitu Bupati Banyuwangi kala itu. Purnomo Sidik mengirimkan radiogram kepada seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang dianggap dukun santet. Radiogram itu dikeluarkan pada 6 Februari 1998. Sejatinya, pendataan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang diduga merupakan dukun santet di Banyuwangi. Namun hal yang terjadi justru sebaliknya. Radiogram yang berisi data orang-orang yang diduga dukun bocor dan diterima oleh sekelompok orang. Akhirnya, data tersebut justru memberi informasi kepada kelompok tertentu untuk melakukan penyisiran, kekerasan, dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang diduga dukun santet di Banyuwangi. Ketika radiogram dari Purnomo Sidik baru dikeluarkan pada Februari 1998, sudah terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Sejak Januari hingga Maret 1998, dilaporkan terjadi 5 kasus pembunuhan terhadap dukun santet. Adapun korban pembunuhan telah mencapai puluhan orang pada bulan September 1998. Pada September 1998, Bupati Purnomo Sidik kembali mengeluarkan radiogram berisi penegasan terhadap instruksi sebelumnya, yakni pendataan orang-orang yang dinilai memiliki kekuatan magis untuk melindungi mereka dari kekerasan. Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah, tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dituding sebagai dukun santet justru kian meluas. Dalam satu hari, disebutkan ada 2 hingga 9 orang yang dibunuh di Banyuwangi. Kemudian selain dukun santet, pembunuhan massal itu juga menyasar kalangan santri dan kiai di Banyuwangi.
kalangan santri, kiai atau guru agama di Banyuwangi yang dituduh sebagai dukun santet dibunuh oleh kelompok orang tak dikenal. Pembunuhan terhadap kalangan santri, kiai, dan guru agama ini disebut-sebut lekat dengan motif politik. Pangdam 5 Brawijaya saat itu, yaitu Maijen TNI Joko Subroto, mengungkapkan bahwa pembunuhan yang terjadi pada Januari hingga Juli 1998 kemungkinan memang dilatar belakangi motif kebencian terhadap dukun santet. Namun ia juga menampik bahwa pembunuhan yang meluas di Banyuwangi pada Agustus hingga September 1998 telah disusupi oleh unsur-unsur lain. Situasi politik nasional memang sedang tidak menentu kala itu, menjadi salah satu faktor teror terhadap masyarakat. Pada tanggal 7 Oktober 1998, Kepolisian Jawa Timur atau Polda Jatim mengumumkan hasil investigasi terkait jumlah korban pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Menurut data dari pihak kepolisian, terdapat 85 korban tewas, 3 orang luka berat dan 7 orang luka ringan. Kemudian polisi juga melaporkan bahwa telah mengevakuasi 227 orang yang diduga sebagai dukun santet. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendata ada 115 korban dari peristiwa pembunuhan dukun santet. Selain itu, NU juga membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi jumlah korban dari tragedi berdarah ini. Hasilnya, NU melaporkan terjadi rentetan pembunuhan dengan isu dukun santet yang bermula di Banyuwangi kemudian meluas hingga ke 10 kabupaten lainnya. Menurut hasil pendataan NU, terdapat 163 korban tewas dari 5 daerah tapal kuda di Jawa Timur, yaitu di Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Sumeneb, dan Probolinggo. Investigasi lainnya juga dilakukan oleh LBH Surabaya yang menemukan data 157 korban tewas dan 10 orang luka berat. Selain itu, rumah-rumah para korban juga dirusak oleh kelompok orang tidak dikenal. Pertanyaannya adalah, siapakah pelakunya? Sayangnya hingga kini belum diketahui secara pasti siapa pelaku atau dalang di balik pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Namun aksi-aksi pembunuhan massal nan keji itu diketahui dilakukan oleh kelompok orang yang disebut sebagai ninja. Mereka berpakaian serba hitam dan diketahui memakai alat komunikasi berupa HT atau handy talkie. Ada beberapa versi cerita yang menyebut bahwa ninja tersebut adalah orang-orang terlatih dan bekerja secara sistematis. Polisi kemudian menangkap 80 orang yang diduga sebagai pelaku, aktor intelektual, penyandang dana, dan eksekutor dalam pembantaian Banyuwangi. Meskipun demikian, dalang utama dan kasus pembunuhan dukun santet Banyuwangi tidak pernah ditangkap. Kronologi, motif, dan pelaku sebenarnya dalam tragedi berdarah geger santet Banyuwangi juga belum terungkap hingga kini. Menurut penuturan para saksi, tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi ini paling banyak terjadi pada bulan September. Sejarah kelam ini bermula saat Junaidi yang berumur 53 tahun dan Asari 60 tahun, warga kecamatan Rogo Jampi, tewas dibantai oleh sosok-sosok bertopeng. Keesokan harinya, Tafsir berumur 70 tahun, warga desa Gintangan kecamatan Belimbing Sari, juga disatroni kawanan bertopeng. Ia dianiaya dan diseret kendaraan hingga tewas. Menurut penuturan Bahru Romin, seorang peneliti sejarah bumi Belambangan yang tergabung dalam komunitas Pegon Banyuwangi, ia menuturkan bahwa korban dianiaya pada pukul 2 dini hari, kemudian diseret dengan kendaraan hingga tewas. Kemudian pada 3 September, giliran desa Watu Kebo, Belimbing Sari yang menjadi sasaran.
Januri yang berusia 60 tahun dibantai massa yang beringas. Ia digantung hingga meninggal dunia.